Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Shalom, kita ketemu lagi. Pasti berkatnya luar biasa. Pasti kabarnya dahsyat karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang dahsyat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema dipilih untuk diberi hadiah. Ada beberapa hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita belajar dari seorang ibu yang begitu berusaha, begitu besar kasihnya kepada anaknya. Waktu anaknya sakit, walaupun tidak punya biaya, dia akan mencari biaya. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dijual, yang penting anaknya sembuh. Dan berkata kepada dokter, "Mari dok, kasih anak kami yang terbaik, berapapun harganya." Mungkin sampai jual rumah, sahabat. Tapi karena seorang ibu itu sangat mengasihi kepada anaknya, sehingga apapun dilakukannya, yang penting anaknya sembuh. Kita mempunyai Tuhan yang lebih dari seorang ibu. Tuhan memberikan segala sesuatu, yang penting kita diselamatkan. Mari kita belajar bersama-sama. Kita dipilih untuk mendapatkan hadiah atau dipilih untuk diberi hadiah. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Apapun dilakukan Tuhan, supaya kita mendapatkan hadiah-hadiah yang free dari Tuhan. Apapun, dan sesungguhnya dikatakan di sini kasih yang besar. Yang dimaksud kasih Tuhan yang besar kepada dunia ini adalah kasih yang mengejar, kasih yang memburu, kasih yang melakukan apapun juga sampai bisa menangkap supaya dunia ini selamat. Hadiah yang pertama yang Tuhan berikan yaitu tidak binasa. Tidak binasa berarti tidak masuk neraka. Hadiah yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, tidak masuk neraka. Itu yang dimaksudkan dengan kasih yang besar. Tuhan akan kejar, Tuhan akan terus lari memburu kita, mengejar kita sampai kita ditangkap, hanya untuk memberikan hadiah. Dunia, kita yang di dalam dunia tidak pantas menerima hadiah itu. Memang sewajarnya, seharusnya kita mempunyai hidup di neraka. Sesudah kehidupan di dunia ini, kehidupan kita di neraka. Sebab kalau dihitung kebaikan kita dengan kejelekan kita, kebaikan kita, iman kita dengan kejahatan atau dosa kita, pasti lebih banyak dosanya. Tetapi Tuhan mau melakukan apapun juga supaya kita tidak masuk neraka. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihi, yang sangat berharga di hadapannya, yang sangat berharga di matanya. Tuhan berikan kepada kita supaya kita tidak masuk neraka. Yesus disalibkan supaya kita diampuni dosa-dosanya. Yesus disalibkan untuk menebus kita. Yesus disalibkan untuk menggantikan kita. Kedudukan kita yang menerima hukuman itu diberikan kepada Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Makanya ada firman yang mengatakan Allah adalah kasih. Allah tidak ingin menghukum dunia ini. Allah tidak ingin menghukum kita orang-orang yang percaya. Tapi Tuhan yang ada adalah kasih. Tujuan Tuhan itu mengasihi, bukan menghukum. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu hanya sanksi, itu hanya akibat. Karena kesalahan kita itu hanya konsekuensi yang kita terima. Tetapi tujuan Allah dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, dengan menyerahkan Yesus dikorbankan, nyawanya, darahnya, tubuhnya diremukkan supaya kita masuk surga, supaya kita tidak masuk neraka. Dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, tidak masuk neraka. Kuncinya satu, percaya. Tuhan mengejar kita, Tuhan ingin menangkap kita supaya kita tidak masuk neraka. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, tidak mendapat hukuman kekal. Yang kedua, supaya kita mendapat surga. Yang pertama, supaya kita tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka mau kemana lagi? Tapi kalau kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, supaya yang kedua dikatakan kita masuk surga, dikatakan mendapat hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal yang tidak ada hukuman adalah di surga. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Coba sekarang kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hadiah yang ketiga, kenapa Tuhan harus mengejar kita, memberikan kasih-Nya yang sempurna. Hadiah yang kedua, hadiah yang pertama adalah supaya tidak masuk neraka. Hadiah yang kedua supaya masuk surga. Hadiah yang ketiga, kita diberi kuasa, bukan diangkat sahabat, tapi diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anaknya, berarti warisannya juga jatuh ke kita. Anak saya berhak menerima warisan harta kekayaan saya yang saya miliki di dunia ini. Saya anak Allah, saya berhak menerima warisan surgawi yang Allah miliki karena saya anaknya. Itu hadiah yang ketiga. Nah sahabat yang dikasihi Kristus, kalau kita mau percaya, Tuhan akan kejar dan Tuhan akan pilih kita. Tuhan tangkap sampai kita mendapatkan semuanya itu. Kemudian yang keempat, hadiah yang keempat, kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi. Hadiah yang keempat, kita sudah tidak masuk neraka, kita dibawa ke surga karena kita mendapat warisan karena kita anak-anak Allah, warisan kerajaan surga. Juga di surga kita tidak sekedar masuk surga, kita diberi mahkota kehidupan. Ada pengakuan bahwa kita adalah anak-anak Allah, diberi mahkota tanpa ada hukuman, tanpa ada siksaan. Itu yang dimaksud Tuhan. Tujuan Tuhan adalah mengasihi dengan kasih yang besar, dengan kasih yang penuh pengorbanan, mengejar kita supaya kita ditangkap. Dan firman-Nya juga dikatakan di situ. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Kita sudah dipilih, ditetapkan, dikejar oleh Tuhan supaya kita menerima kasih-Nya Tuhan. Apapun pemberontakan yang kita buat, apapun yang dunia rusak ini, apapun yang diperbuat oleh dunia, Tuhan tetap berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Apapun aku lakukan supaya aku bisa menangkap engkau, supaya aku bisa memilih engkau untuk mendapatkan hadiah. Yang pertama, tidak masuk neraka. Yang kedua, masuk surga. Yang ketiga, kita adalah ahli waris surgawi, yaitu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, mendapat mahkota kehidupan. Amin. Biarlah hari ini menjadi berkat. Selamat Paskah, dan kita akan menerima hadiah dari Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 'Cause He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives.